Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Tema kali ini kita membahas tentang kala canda menjadi candu. Kalau canda menjadi candu. Karena yang banyak bercanda nanti kecanduan menjadi badudu. Nah ini Pak, banyak konten-konten yang cukup bercandanya kelewatan lah ibaratnya. Canda atau bercanda? Bercanda. Bercanda. Kalau bercanda itu kesukaan. Nah, ini untuk yang pertama Pak. Kita apakah Rasulullah pernah bercanda atau bersenda gurau Pak? Nah, itu. Oke, sebagai manusia biasa gitu. Sebagai manusia saya kira Rasulullah itu pasti bercanda. Iya. Tapi karena Rasulullah itu kan isma itu artinya dimaksum, dijaga oleh Allah gitu. Tapi Abu Hurairah ya dalam catatan saya menceritakan bahwa ketika ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau juga suka bersenda gurau seperti kami? Maka Rasulullah menjawab begini, na'am, ya, ghairu anni la aqulu il haqqan. Saya juga bercanda, tapi aku selalu mengatakan sesuatu yang benar. Dalam hadis lain disebut ini la amzahu wala aqulu il haqqan. Sungguhnya aku juga bercanda, namun aku tidak mengatakan sesuatu kecuali yang benar. Jadi bercandanya bercanda yang benar. Tidak mengada-ngada Pak ya. Betul. Sekarang banyak yang banyak gimmick, mengada-ngada. Yang penting orang lain tertawa. Nah, seperti itu. Nah Pak, bisa ngasih informasi lain nggak? Seperti apa sih Rasulullah dalam bercanda? Begini, Abu Hurairah pun pernah menceritakan Rasulullah itu pernah menjulurkan lidah beliau sehingga terlihat merah pada cucunya Hasan dan Husain. Dijulurkan lidahnya gitu. Untuk apa? Untuk membangun kehangatan antara beliau dengan cucunya. Kamu suka bercanda apa sama anak kamu? Abrung. Masih keren. Jadi gini Gi, bercanda itu boleh Iya. kalau tujuannya untuk menghangatkan suasana, biar nggak kaku lah bercanda. Lalu bercanda juga boleh untuk membangkitkan kasih sayang, kayak Rasulullah tadi kan menjulurkan sedikit lidah beliau kepada Hasan dan Husain hingga cucunya itu tertawa girang, senang, lalu beliau peluk. Itu kan menjadi semacam terapi lah ya. Kemudian bercanda juga boleh untuk mempererat hubungan gitu. Seperti itu. Bercanda dengan istri mempererat hubungan boleh kayak gimana? Dicubit hidungnya pakai gegep. Gaplok Pak itu. Gaplok. Pak, lalu benarkah ada bercanda yang dilarang dalam Islam? Oke, ada bercanda yang dilarang dalam Islam. Apa? Satu, ngeprank menyembunyikan barang orang lain. Ngeprank. Barang orang lain disembunyikan itu nggak boleh. Kata Nabi dalam hadisnya begini, la ya'khudanna ahadukum mata akhihi la'iban wala jadan. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya balik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Jadi barang orang lain disumputkeun. Senal naon deui? Pulang di masjid sebutkeun. Baterai kamera. Baterai kamera. Sebutkeun api-api poho. Kunci motor. Oke, itu satu yang dilarang. Dua, bercanda yang dilarang itu ngeprank dengan menakut-nakuti orang lain. Banyak di konten ini nih. Itu nggak boleh nakut-nakutin orang lain dengan di-prank gitu. Kenapa? Kata Rasul ini, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Kata Rasul, tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Jadi nakut-nakutin orang lain, nyingsieunan batur nggak boleh. Demi followers. Demi followers jadi pocong, jadi apa gitu. Nah, itu banyak sekarang. Itu pertimbangkan itu. Jadi bercandalah sewajar mungkin seperti itu. Lanjut Pak. Bercanda lainnya yang dilarang dalam agama itu apa saja Pak?
Satu, tidak berdusta saat bercanda. Tidak berdusta. Jadi jangan ingin mancing candaan dan tawaan dengan aspek-aspek yang dusta. Hadisnya kan gini, wailul lilladzi yuhaddisu payak liyudhika bihil qaum wailul lahu. Kata Rasul gini, celakalah seorang yang berbicara dusta untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah, kata Rasul, celakalah sampai 2 kali. Jadi orang lain supaya tertawa, dia berdusta, itu celaka, nggak boleh. Lalu bercanda lain yang dilarang dalam agama itu adalah bercanda yang menghina. Rasis, Pak. Rasis, contoh misalnya ayah nu kulitnya juga biu hidung disebut perkutut, perkumpulan kulit tutung. Misalnya ada orang yang gendut kayak kita disebut gojali, golongan jalmi lintuh. Misalnya gitu. Ayah yang rambutnya kasih biu krisuk, keriting sebel, misalnya gitu ya. Kemudian repi disebut delta, deretan laki-laki tampilingan misalnya. Udah disebut monyet bodas. Itu rasis. Itu rasis, nggak boleh. Terus 2, bercanda yang tidak boleh itu bercanda yang memberi gelar atau sebutan jelek. Sebutan jelek, gelar jelek kayak apa? Wah, sia hidung. Gitu. Nggak boleh, Pak, ya? Nggak boleh. Terus bercanda yang bernuansa nuduh. Lalu kamu hilang uang misalnya, mana siapa tempo, anjir hirungna mana panjang, pasti wah gitu. Ini nggak boleh bercanda dengan nuduh orang lain atau bercanda yang bernuansa tuduhan. Gitu, nggak boleh. Itu kata Nabi ya. Seperti itu. Gitu. Nah Pak, kan kadang banyak orang bercanda dengan menggunakan kata-kata kasar atau buruk. Apakah ini dilarang juga mungkin Pak? Nggak boleh dilarang. Bercanda dengan menyampaikan kata-kata yang kasar. Kata Allah dalam Quran surah Al-Isra, wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Jadi pada saat bicara, bercanda gitu ya, harus perkataan yang baik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi setan itu biasanya mengadu domba kita bermula dari perkataan. Jadi kalau perkataan kita adalah perkataan yang kasar, perkataan yang buruk, perkataan yang rasis gitu, perkataan yang menghina, perkataan yang menyudutkan, pasti endingnya adalah pertengkaran. Pertengkaran. Ya, niatnya bercanda, tapi ujung-ujungnya malah bertengkar. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Ya. Tapi kalau mau bercanda memang harus pada orang yang suka bercanda lagi. Orang yang tepat mungkin. Orang yang tepat. Ya. Gitu. Soalnya saya punya pengalaman bercanda pada orang yang tidak suka bercanda. Marah. Yaitu baper. Cemberut gitu, hati-hati. Jadi kalau udah temen inilah bisa lah. Tapi tetap aja gitu. Ketika ada yang lagi sensitif mungkin kita harus tahu juga, dijaga juga perkataan kita seperti itu. Nah Pak, kadang banyak efek dari bercanda itu biasanya menjadi banyak tertawa nih Pak. Nah, apakah hal ini berbahaya atau tidak nih banyak tertawa nih Pak? Oke, banyak. Kalau banyak yang lewat banyak, apalagi berlebihan, apapun bukan sekedar tertawa berbahaya. Karena kan kalau filsafat orang Cianjur, banyak tertawa adalah hidung hate. Bisa iya, ada yang bilang ya, orang tua itu lamun lu basir sok hidung hate gitu ya. Ini gini ada hadis. La tuksirul dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalbi. Janganlah kalian banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa bisa mematikan hati. Kalau hati mati kan hidung gitu ya. Ini bahaya. Nah, tapi kata Imam Nawawi yang perlu menjadi perhatian, guyon itu tidak boleh ada unsur kebohongan, perhatikan. Tidak boleh ada hoax yang menyesatkan. Tidak boleh pula berlebih-lebihan, tidak boleh terus-menerus, apalagi sampai memicu tertawa terbahak-bahak gitu. Terus gitu berlebihan. Itu yang tidak boleh. Sesekali ya kalau tertawa senang ekspresikan kebahagiaan nggak apa-apa itu. Tapi jangan terus-menerus berlebihan ti isuk nepi ka sore seserian ya terus gitu. Kita mah gila. Rek sare seserian, hudang sare seserian gitu ya. Itu. Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Jadi seininya aja lah kalau tertawa itu. Bahaya juga kalau tertawa cengklak. Banyak kan sekarang kasus dicengklak ini. Karena sering tertawa. Gitu kan. Tapi kasihan juga kalau anu tertawa ditahan ulah, keluarkan sebab ada orang tertawa ditahan ngajenul di dieu. Pas dioperasi nyekakak. Seperti itu. Oke Pak, selanjutnya.
Nah, kalau kita bergembira lalu tertawa, apa juga itu dilarang? Enggak juga. Di Yunus ayat 58 kata Allah gini, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi ketika kita tertawa gembira itu karena mendapatkan rahmat Allah. Boleh pada saat kita senang gembira, misalnya tertawa. Pada saat bisnisnya Pak Edwin di Bebek Cenghar surplus, tertawa kan gembira dengan ini itu boleh. Itu adalah bifadlillah wa bikaromatihi, wa birahmatihi, atas padol Allah dan atas rahmat Allah. Maka kita bergembira. Boleh. Boleh pada saat senang. Jadi gini, kalau kamu senang keluarkan, tertawa mau boleh. Kalau kamu sedih keluarkan air matamu. Kalau kamu malu keluarkan? Malu. Tertawa boleh kalau senang. Kayak kita tertawa karena padol Allah dan rahmat Allah kita senang lah ya. Karena ketika bekerja tertawa, enak gitu. Enak. Tidak terasa kerjaan tuh seperti itu. Apalagi kalau kerja cemberut, wah Bahaya. gila. Makanya free organizer kan punya filsafat, bekerja sambil tertawa. Oke Pak, ini terakhir Pak. Iya. Bagaimana rambu-rambu bercanda dalam Islam itu? Boleh bercanda dalam Islam. Satu, niatnya untuk melepas penat Iya. atas stresor psikososial. Kan hidup kita ini ada stresor psikososial. Stresor psikososial gini, masalah pekerjaan kadang melilit dan menekan kita. Ya. Bolehlah untuk bercanda, untuk melepas stresor psikososial itu. Terlebih kita hari ini di era pandemi, stres banget gitu, boleh. Lalu tidak melewati batas. Boleh tertawa, tapi jangan melewati batas. Apapun yang melewati batas bahaya. Lalu perhatikan siapa yang mau dicandain atau mau diajak bercanda. Gitu. Jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda, kata saya tadi. Jadi kalau bercanda sama orang yang suka bercanda. Orang yang suka bercanda jangan diajak bercanda, ngamuk nanti bisa perang. Gitu. Lalu perhatikan suasana. Jadi jangan bercanda dalam keadaan serius. Misalnya khotib berkhutbah bercanda. Nggak boleh. Lagi sholat bercanda. Boleh. Itu serius. Banyak orang yang suka bercanda bukan pada waktu yang pas gitu. Kalau sholat silih seret, silih tajong, wah. Silih tijak sholat, belah itu batuk, belah dia ini batuk. Jadi rame, musabako batuk pada masjid. Nah itu bercanda bukan pada waktu yang pas. Lalu jangan bercanda dengan candaan yang sekiranya meninggalkan luka. Baik luka di hati maupun luka di fisik. Gitu. Ada yang luka di fisik itu kan. Dulu waktu zaman saya SMP, ada teman saya perempuan nih. Lagi dari kursinya berdiri, tiba-tiba oleh teman saya diambil kursinya ke belakang. Lalu pada saat duduk, blok, sampai sekarang dia tidak punya keturunan. Gitu. Dan itu kan canda yang melukai fisik. Punten di saya dulu zaman di Lemur, ada istilah surilam. Surilam itu jadi surilam tuh kalau ada laki-laki lagi nongeng gitu bujungnya tetah. Supit. Itu kan bahaya bercanda yang kayak gitu. Itu bercanda anak-anak kolonial dulu yang kayak gitu. Jangan bercanda yang sekiranya bisa melukai fisik. Gitu. Itu bahaya. Bahaya. Untuk kalau tiang sekolah tiang benar. Lalu berikutnya nih, tidak menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai objek candaan. Orang yang sudah wafat jadi objek candaan. Orangnya guys meninggal, gambarnya dipakai meme terus kan sampai sekarang. Kalau di WA itu stiker WA. Orangnya semangat, lah udah yang udah maut jangan dipakai gibahan candaan. Nggak boleh, dia sudah kembali pada tempatnya. Sudah kembali pada Allah, udah kembali kepada Allah kok masih dicandain. Nggak boleh itu. Lalu jangan bercanda yang menjadi candu. Canda jangan jadi candu. Apapun kalau jadi candu bahaya. Bahkan orang yang sinis nyinyir pada agama sebut agama itu adalah candu. Candu kalau sudah canda menjadi candu itu bahaya. Oke. Mantap nih. Jadi gitu. Jika ada yang mau bertanya, yuk. Nah, udah Pak? Udah lah, jangan dipanjang-panjang karena kita kulkas. Iya, kuliah ringkas. Yang jelas kita sekarang ada di mana? Ada di kantor Ruby Tour. Ya, ini solusi untuk perjalanan wisata Anda dari mulai wisata religi, umroh, haji khusus dan lain sebagainya. Datang saja segera daftar ke Ruby Tour. Jangan terhalang oleh pandemi karena pandemi pasti berlalu. Dan kita harus segera bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala.
Oke. Itu. Kawan-kawan jangan lupa like, komen, Komen, dan share, dan ngasih subscribe supaya kita bisa bertahan untuk ngasih inspirasi yang bermanfaat, ya, informasi yang bermanfaat. Jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang benar, tanyakan pada narasumber yang lain. Karena kita di apa, Ki? Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, Pak. Ya, Nggak perlu bayar OKT, tapi ngontrak SKS, Papa. Tidak usah ngontrak Ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas, Pak. Ngademin topik-topik panas. Bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas. Ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.